Jadi pada saat sezaman itu cenderung menolak, tapi engko nek wis meninggal saya suwi, saya dadi situs, saya menjadi terus mlebu di nggone museum, wah mlebu geologi itu nyampleng. Sedang pada saat diungkap fakta realitas di zamannya, ya ngalami zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa. Apa iya, itu kan gotak-gatik, gatuk, matuk. Hujah dalilnya dicocok-cocokkan saja kan gitu. Manusia itu selalu heran saat didatangkan kebenaran dibawa oleh seseorang yang ada di antara mereka, yang ada di antara mereka sendiri saat mengungkap kebenaran, apalagi mengatakan sebagai khalifahnya Tuhan, itu mesti terperanjat. Opo iyo. Jadi yang maju gengsinya, yang maju kultusnya, yang maju fanatiknya, yang maju berhalanya. Apakah saat Rasul Tuhan, sang wakil resmi Tuhan menyampaikan kebenaran, beliau menggunakan referensi buku-buku atau kitab dulan di perpustakaan, mencari pendapat-pendapat di pasar-pasar? Apa ya Nabi Muhammad kolaan di pasar? Apa ya Nabi Muhammad itu kolaan golek kitab-kitab buku-buku? Dari tulisan-tulisan, dari penuangan pendapat Nabi Muhammad, Nabi Isa kan enggak. Justru jika hal ini dilakukan, ya berarti justru diragukan kebenaran itu. Itulah sebutan menjadi ummiyin, ummi. Karena jika beliau itu mencari di pasar glodok, di pasar betek, digoleki takur-takur upamane gitu di antara sing kebuang ini. Dikumpuli huruf-huruf, kemudian dikatakan itu kebenaran dari Tuhan. Jika hal demikian itu dilakukan kan tidak masuk akal, karena hujah sekaligus bukti kebenaran adalah keberadaan beliau sendiri. Keberadaan kebenaran itu ya beliau sendiri. Keberadaan Nabi Muhammad itu sendiri. Keberadaan Nabi Isa itu sendiri. Itulah bukti fakta kebenaran utusan dan sekaligus kebenaran risalah. Keberadaan beliau sudah resmi sebagai kebenaran Tuhan, sudah diakui oleh Tuhan karena memang diangkat oleh Tuhan sebagai khalifah resmi Tuhan, utusan Tuhan. Maka tentu tidak memerlukan pengakuan dan validasi dari manusia. Mengakui ya silakan, nggak mengakui ya silakan. Menerima monggo, nggak menerima monggo. Itba sakmina wa atokna monggo, menolak mengingkari monggo. Namun hujah-hujahnya sudah sedemikian rupa, jelas dan gamblang. Hujah fikir, hujah mengenalkan Tuhan, menunjukkan keberadaan diri, hujah bagaimana hidup ini dijalani, hujah pintu pulang, pintu kembali kepada Tuhan sebagai watabi sabila man anaba, sebagai man anaba ilaya.
Bisa jadi ke beliau Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain. Bisa jadi mungkin dalam kefasihan membaca Al-Quran tidak sefasih mereka. Mungkin dalam membaca kitab tidak selancar dan sebaik mereka. Mungkin dalam hal membaca teks-teks opini keagamaan tentang tauhid, perihal referensi sumber bacaan tidak seperti mereka yang memang mereka getol membaca dan mencari konsep-konsep pemikiran dari buku-buku bacaan di sekolah, di kuliah. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S jungkel kan gitu. Karena mengadanya beliau adalah keberadaan itu sendiri. Karena memang keberadaan beliau adalah kebenaran itu sendiri. Keberadaan beliau adalah Al-Quran itu sendiri. Keberadaan beliau adalah Alkitab itu sendiri. Beliau adalah cermin dari semesta itu sendiri, cermin dari kehidupan itu sendiri, cermin bagi manusia tersebut sebagai saksi. Tentu pemahamannya beliau, kesadaran beliau, jiwa mental beliau sangat detail dan tidak memerlukan bacaan dan opini wawasan dari referensi orang lain, karena referensinya adalah Tuhan sendiri dan melalui empiris semesta. Dan beliau adalah yang disebut menjadi intinya sultan, menjadi sultan. Dialah sultan. Sultan itu satu keberadaan, sang utusan itu sendiri sebagai pemegang surat hak sah dan wenang, itu sultan. Kemudian di dalam surat sah hak dan wenang itu ditugasi, itulah yang disebut risalah. Itu adalah risalah. Jadi keberadaan beliau adalah sebagai sultan. Sultan itu adalah khalifah wakil resmi. Wakil resmi. Kemudian yang kedua membawa risalah, risalah kebenaran, risalah tentang Tuhan, risalah tentang jati diri manusia, risalah tentang kehidupan, risalah tentang tauhid. Kemudian membawa ilmu zikir, ilmu yang menjadikan ada kehadiran Tuhan, ilmu yang menjadikan khusyuk, ilmu yang menjadikan seseorang bisa disebut sholat, karena sholat itu nyambung, menyatu, manunggal, padahal jelas perintahnya bahwa kita untuk nyambung dengan utusannya maka akan nyambung dengan Tuhannya, itulah disebut sholat. Sekali lagi, keberadaan beliau adalah sebagai sang wakil resmi Tuhan, membawa ilmu zikir, menunjukkan pintunya mati jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis dapat menyatakan kembali kepada Tuhan. Keberadaan beliau menunjukkan bentuk fisik, bentuk fisik, menunjukkan wujud tentang hakikat, sehingga ada visi di dalam hati, sehingga visi bukan rumusan, sehingga ada visi di dalam hati. Kamu melakukan pekerjaan apapun, visinya itu karena ada Tuhan menjadi visimu, menggerakkan kamu, menggerakkan pikiranmu, menggerakkan aktivitas lahirmu. Karena sesungguhnya keberadaan Tuhan itu adalah sang pemilik
program. Kamu itu bekerja karena menjalankan program Tuhan. Karena disebut kemudian memenuhi panggilan jiwa, panggilan Tuhan. Jadi bukan sekedar pembawa kebenaran, memang dia pembawa kebenaran, tapi bukan sekedar pembawa kebenaran, pembawa risalah, tapi beliaulah kebenaran itu, beliaulah risalah itu, beliaulah Sirotol Mustaqim itu. Keberadaan beliau adalah cermin bagi kehidupan, cermin bagi manusia-manusia lain. Sedang kebanyakan manusia membaca perihal agama, membaca perihal syariat, membaca perihal tatanan kehidupan itu dari teks-teks keagamaan, teks-teks yang tentang ketuhanan, sehingga hatinya tertambat pada pola kultus, fanatik, taklid, buta, keyakinan dan kepercayaan yang digerakkan oleh emosional, psikologi emosi. Kan itu. Padahal sangat jelas. Pada saat seseorang itu berbicara tentang agama, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang fikih, berbicara tentang syariat, apalagi diskusi, apalagi berdebat, dan kemudian menafsir dan menduga-duga tanpa sultan, tadi sultan di depan sudah ada penjelasan, maka itu akan ada saat azab Tuhan akan dijatuhkan, dan ini titik sangat proses azab itu diwujudkan. Alladzi yujadilu fi ayatillah bighairi sultan atahum. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, berdiskusi ayat-ayat Allah, mengurai ayat-ayat Allah tanpa sultan yang sampai kepada mereka, maka amat besar kemukaan, kabur maqtan indallah, amat besar kemurkaan Allah kepada mereka. Dan itu orang yang dikunci mati hatinya. Akibatnya fanatik dan kultus itu bentuk dikunci. 40 Ghafir ayat 35 itu kan sangat jelas. Dan di ayat Ghafir 56 itu juga sangat jelas mendiskusikan, menjabarkan, mengajarkan, mendistribusikan ayat-ayat Tuhan, menyandarkan segala satunya ayat-ayat Tuhan, apalagi didiskusikan, disampaikan dengan kultus dan fanatiknya pada saat tanpa sultan. Maka di sini nggak ada grade diturunkan, enggak. Siapapun menyampaikan, mendistribusikan, menjelaskan, apalagi memperdebatkan tanpa sultan, maka pasti diliputi oleh nafsunya dan keinginan supaya menjadi besar, mencari pengakuan dan validasi dari orang lain. Sungguh bahwa orang yang yujadilu fi ayatillah, mereka yang mendiskusikan
menjabarkan, menjelaskan, memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa sultan, yang mereka tidak pernah bertatap muka berhadapan-hadapan dengan sang sultan. Mereka tidak ada di dalam dada mereka penjelasan itu sesungguhnya tidak dari sultan. Maka apapun yang dilakukan hanyalah keinginan untuk memperoleh kebesaran, yang padahal sekali-kali tidaklah mereka akan mencapainya. Mereka akan dijatuhkan oleh Allah. Mereka lupa bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Maka seseorang harus mengurai pikirannya dulu, mengurai keyakinannya dulu. Seseorang ini harus melepas ikatan dari tambatan kultus fanatik dan pemberhalaan yang melekat di sanubarinya, yang terikat dan melekat kepada material dan simbol-simbol agama formalitas yang menjebak akal pikiran. Kita harus hati-hati dan waspada terhadap sistem yang fanatik dan kultus, yang membentuk perilaku fanatik dan kultus dan menjadikan kita orang-orang yang beku, menjadi orang-orang yang berada di dalam kebanggaan dan keras kepala, hati menjadi keras. Kita untuk terus berlatih, mengevaluasi diri, muhasabah diri, dengan berlatih jujur, adil, dan benar. Memang ada satu ungkapan, nggak perlu khawatir tentang meninggal nanti bagaimana, mlebu surga apa neraka. Enggak, yang penting sekarang kita beramal baik, kan begitu. Iya, tapi logikanya kan begini, kita nggak perlu khawatir dan was-was. Pada saat sudah mengetahui persis, tahu persis apa yang kita lakukan itu akan menjamin kamu. Berarti kan harus ketemu sultan. Tahu persis, satu, tentang keberadaan Tuhan, kedua, tentang akhirat, alamat dan tujuan akhirat, ketiga, yang membimbing itu punya hak dan wewenang, dapat menjamin kamu, bukan dari katanya buku ini dan buku itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu berada di dalam kebenaran. Jika yang kita lakukan itu adalah tentang sesuatu yang tidak benar, kebahasannya bapaknya salah atau dosa, itu jelas bukan dari buku, akan tetapi jelas wa ma'atro kama yaumiddin, berada di dalam liputan dan likup cakupan Tuhan sendiri, kan begitu. Seseorang itu akan dijamin jika kamu menjadi warga negara Indonesia, maka kamu akan memperoleh bantuan, kamu akan memperoleh dana sosial. Tapi kamu sudah memegang kartu penduduk apa enggak? Apakah kamu diakui oleh warga negara, oleh negara ini, oleh pemerintah ini menjadi warga negara apa tidak? Lawang nyekel tung tidak diakui oleh warga negara, kok yakin? Itu yang menjadikan dasar yakin apa? Kan begitu sebagai contoh, yakin itu nek kamu itu sudah jelas sebagai warga negara. Upamane saiki iki di negara lain, upamane di India, wong India iku entuk setiap orang entuk 10 kilo. Terus kowe nyuranti India. Lah wong duduk warga India kok
entuk jaminan yo ora entuk. Terus kok pedimen. Wis percaya wae. Budal di India engko lak dikeki kan gitu. Yang enggak akan gitu lah. Ayatnya kan juga begitu, lituk minubillah, supaya iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Innaladzi yubayyi'unaka inama yubayyi'ullah. Diikat, ada ikatan wa'dallah. Di surat Rum 6 itu ada ikatan wa'dallah. Ikatkan dirimu janji dengan Allah. Ikatnya piye? Terjawab di gone Fat 10. Innaladzi yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Yang menjadikan bias itu mergo baiat itu perang, difahami janji, dijadikan budak, dijadikan buruh. Itu yang menjadikan kemudian baiate maknane bias, melenceng, gak karo-karoan. Dan kowe ya percaya pada saat ada yang menguraikan baiat, padahal sing menguraikan ki ya mung opini. Makanya kalau kita bertanya, ada yang orang menguraikan tentang tauhid, menguraikan tentang Tuhan, tanya, Mas, Pak, Romo, duwe SK-ne napa mboten? Nek gak duwe SK-ne ya langsung mikiramu opini kan gitu. Enggak beda kaya aku ngono. Ngono. Nek pengen benjut ngono. Kelak tinggi lok-lokan wong kiwa tengen. Seseorang yang tidak dalam ikatan wa'dallah, ikatan bersaksi yang diwujudkan innaladzi yubayyi'unaka, berbaiat supaya litukminu, supaya menjadi manusia iman kepada Allah dan Rasulnya. Saat tidak ada ikatan, maka wawasan dan wacana yang dipelajari ya'lamuna dhuhri minal hayati dunia itu adalah hanya pengetahuan yang sifatnya kulit, lahiriah, material dunia. Wahum, dan mereka ini tentang kehidupan yang batin, kehidupan yang akhirat lalai. Ini karena tidak terikat. Ya, saya kira begitu. Kemudian kita membangun kebersamaan, kekeluargaan, kita membangun potensi. Ya, kita membangun sebuah peradaban, bebarengan, peradaban kebersamaan, peradaban meningkatkan skill keterampilan, komunikasi yang baik, membangun peradaban. Kalau kita tidak tahu, mengakui tidak tahu, kemudian bertanya kepada siapa yang lebih tahu, supaya kita memiliki wawasan dan keterampilan. Ini kita mulai dari diri kita, pikiran, perilaku kita berbudaya, mandiri, berdaulat. Makanya ini putra-putra yang internal, tapi ini bukan berarti membedakan, enggak, karena memang yang berada di pondok, tapi pada dasarnya kan siapapun yang nantinya kan jika mengabdi di pondok. Nah, kita berharap bahwa mulai dari santri, ustadz, semuanya, karena dengan fenomena-fenomena yang saat
ini dan sivitasnya, fenomena-fenomena saat ini, kita kan tidak hanya mengungkap, mengucapkan, mendiskusikan, beropini, tapi bagaimana kita menyiapkan. Kita tu'aziruh, tusabihuh, tuwakiruh, kita wujudkan ini bersama, walaupun semuanya juga tusabihuh, nggak harus di pondok kan, yang di luar pondok, sing di pasar, sing di toko, ya dengan perilakunya, dengan kesungguhannya, komit konsistennya, ya, itu karena kita memiliki orientasi jelas apa yang kita lakukan itu adalah pola, skema keselamatan. Cek ojo mamang ragu, wis to apapun yang kamu lakukan, adol bayem, adol apa, semuanya saat komitmen dibangun itu ibadah. Saat orientasi batin itu ada Tuhan, karena itu orientasi titik sentral panah gerakan kita. Ojo mamang, ojo ragu, karena itu, karena orientasinya adalah itu. Itu yang tidak diketahui terkait dengan masalah tauhid, keberadaannya kebenaran dengan pembawa kebenaran. Itu saat bertemu dengan Nabi Muhammad, itu sesungguhnya adalah ditunjukkan tentang panggilan jiwa supaya kita berada di dalam orang-orang yang mengetahui inti kehidupan ulul albab, berada di dalam panggilan jiwa itu. Jadi berbuat baik, membantu orang lain itu panggilan jiwa. Saat tidak memiliki ilmu atau hanya mengetahui yang lahir, cenderung perilakunya adalah untuk digunakan mengendalikan dan ngontrol orang lain. Maka kenapa saat Nabi Isa mengungkap tentang ajaran kasih, cinta sejati, murni, tanpa syarat, kenapa orang-orang Romawi, orang-orang pada saat itu ketakutan hebat karena orang yang mengetahui cinta kasih tulus, jujur, jika itu yang menggerakkan kehidupan, yang terjadi adalah kekuatannya adalah di dalam diri, mengontrol diri. Evaluasi dirinya adalah terhadap ukuran dirinya, bukan karena dari luar. Orang yang seperti itu, orang yang tahu tentang dirinya, orang yang tahu tentang tujuan hidupnya, nggak bisa dikontrol. Karena tidak lagi butuh pengakuan dan orang lain. Padahal manusia itu hidupnya, dunia politik umpamanya, total, resmi, bahwa yang disebut dengan elektabilitas manusia itu adalah pengakuan dan validasi orang lain. Ini kan bertolak belakang. Sedang spiritual, kebenaran, bertuhan para nabi rasul itu tidak membutuhkan pengakuan dan validasi, hanya menyampaikan. Orang nganggo skeptis, pegel, benci, bangga, seneng, enggak, ya hanya menyampaikan aja.
nggak mencari umat sebanyak-banyaknya, duwe siji ya ditenanani, duwe wong loro ya bareng-bareng, wong telu ya ayo jamaah, kan begitu aja. Ora dipilih, ora dadi lurah, ya ora paten, ngono kabeh Nabi itu Rasul. Nah, menungso normal, ora dipilih ngamuk, golek dukun, golek santet. Itu yang membedakan. Kalau dunia politik itu memang membutuhkan validasi, membutuhkan pengakuan. Sedang logikanya kan kebenaran itu kan, tapi faktanya bahwa pembawa kebenaran itu selalu hanya menyampaikan. Hujahnya nalar, rasional, logis, berhubungan. Metodenya akhlak dan adab. Ya, yang kepada yang berbeda keyakinan, berbeda agama, sedikit pun tidak ada skeptisitas, kebencian, bahkan pada saat menolak, bahkan saat dikhianati, tidak ada kebencian. Tapi nek wis perkorone teko dukun nyantet wis kebablasan, ya wis diangkat dadi karma, dadi diwujudkan balik ke mereka kan gitu ya. Saya kira begitu. Semoga dalam ridho maghfirah ampunannya. Sekali lagi kita bangun peradaban, panggung peradaban di komunitas kita masing-masing. Dimulai kerajaan Tuhan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dimulai dari dalam diri kita sendiri untuk menjaga dari penyakit-penyakit hati, penyakit dan virus-virus rasa ya. Kita hati-hati, waspada. Semoga dalam ridha maghfirah dan ampunannya mendapatkan berberan perkasa pangestu Guru Wasita. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.